Salam jumpa kembali dalam pembelajaran etika bisnis, dan pada kesempatan kali ini kita akan memahami lebih jauh dan mendalami terkait dengan prinsip di dalam etika bisnis. Bahwasanya berbicara terkait prinsip etika bisnis ini, kita akan memahami lebih jauh mengenai fundamental awal bagaimana bisnis yang etis atau etika bisnis itu sendiri dalam konteks kegiatannya memerlukan perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa bisnis bisa berjalan dengan etis. Maka oleh karena itu kita harus memahaminya dalam perspektif etis. Dalam konteks etika bisnis ada beberapa hal yang perlu kita pahami lebih jauh. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai konsep kepatuhan hukum. Konsep kepatuhan hukum. Kemudian nanti kita akan berbicara terkait dengan integritas. Lalu kita akan berbicara juga terkait dengan transparansi dan kemudian keadilan, serta terakhir akan berbicara dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau di dalam bahasa praktis sering disebutkan sebagai corporate social responsibility. Ini beberapa referensi yang kita bisa gunakan dalam konteks etika bisnis, meskipun juga kita bisa memperkaya dalam konteks literatur yang lain. Yang pertama, kita berbicara kaitannya dengan kepatuhan hukum. Bagaimana kemudian etika bisnis dalam sudut pandang prinsip kepatuhan hukum, di mana harus dipahami bahwa kepatuhan hukum itu adalah suatu prinsip dasar, basic principle, mengenai apa? Mengenai sesuatu yang nanti berjalan dalam konteks kepatuhan. Nah, ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap organisasi dalam konteks dia adalah entitas komunitas bisnis atau dia sebagai individu dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis. Oleh karena kita harus memahami bahwasanya prinsip dasar keberlakuan kepatuhan hukum ini tidak hanya kembali kepada konsep sebuah organisasi, tapi lebih jauh daripada itu, dia harus memastikan dalam perangkat organisasi bisnis itu kepatuhan terhadap hukum harus dipastikan berjalan. Nah, bisnis yang dijalankan memang harus selalu mematuhi hukum, dan tentu saja kita bicara konteksnya adalah nanti bagaimana regulasi mengatur, dan untuk itulah bisnis itu bisa dikatakan berjalan dengan benar. Hal ini penting untuk apa? Untuk menghindari tindakan yang merugikan bagi pihak lain. Dan dalam hal yang lain bisa disebutkan bahwa ini sebetulnya adalah salah satu konsep untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin saja bisa merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum ini merupakan suatu kerangka dasar kalau kita ingin memahami bagaimana menciptakan bisnis yang sadar akan hukum, yang taat akan hukum, dan bisa memastikan bahwa hukum bisa berjalan dengan benar. Itulah kemudian kita bicara kepatuhan hukum. Lalu kemudian kita bicara misalnya contoh kepatuhan hukum di dalam etika bisnis. Seperti apa? Ya, banyak sekali kemudian kita katakan di dalam praktik bisnis itu bahwa hukum itu adalah satu alat. Terus, untuk apa? Suatu alat untuk bisa memastikan bahwa bisnis berjalan dengan baik, dengan benar, dan kemudian bisa memastikan bahwa segala hal yang dituju di dalam bisnis itu dijalankan dengan benar. Sebagai misal, kita bicara soal pajak. Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban berdasarkan undang-undang bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak individu. Nah, dalam konteks organisasi bisnis, tentu saja wajib pajak badan harus memastikan bahwa pembayaran pajak terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh organisasi tersebut bisa berjalan dengan benar,
tanpa ada sesuatu yang dimanipulasi. Kemudian mengikuti standar keselamatan dan kesehatan kerja. Kita tahu bahwa berbicara mengenai K3 dalam konteks praktisnya atau kesehatan keselamatan kerja ini, maka harus dipastikan bahwa menjalankan kegiatan bisnis harus sesuai dengan koridor pemastian terhadap keselamatan kesehatan kerja dari siapa? Dari entitas bisnis, dari organisasi bisnis, dari infrastruktur, termasuk dalam hal ini adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, terkait dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja ini memerlukan alat-alat ukur yang pasti terkait dengan bagaimana prosedur, bagaimana standar, bagaimana kemudian cara-cara dan mekanisme yang ditempuh terkait dengan pemastian tujuan dari standar keselamatan kesehatan kerja ini bisa tercapai. Kemudian mematuhi peraturan lingkungan. Tentu saja kalau kita bicara environment, ini merupakan satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari konsep bisnis masa kini, di mana kita bisa pastikan bahwa kepastian terhadap standar keselamatan lingkungan itu memerlukan hal yang cukup signifikan dalam konteks bisnis. Misalnya bagaimana terkait dengan pencemaran lingkungan ya, dalam kegiatan bisnis harus dipastikan diminimalisir, dimitigasi. Atau juga kemudian kegiatan-kegiatan dalam konteks menjaga kerahasiaan informasi dari data-data konsumen, data-data nasabah dan kelola. Nah, hal ini harus dipastikan sehingga apa? Bisnis secara prinsip dalam konteks kepatuhan hukum bisa menjalankan kegiatannya dengan benar. Dan itulah kemudian nanti bisa dikatakan bahwa bisnis yang dijalankan baik oleh organisasi bisnis maupun dari sisi individunya itu bisa pasti berjalan dan patuh hukum. Kemudian kita berbicara mengenai yang kedua adalah integritas. Integritas ini adalah sesuatu dalam konteks etika bisnis juga merupakan dasar fundamen awal untuk bisa memastikan bahwa bisnis itu etis. Integritas ini bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, mudah diimplementasikan, dan bisa dijalankan dengan cepat, melainkan bahwa integritas ini adalah sesuatu yang harus dibangun dengan konsep berpikir, paradigma, dan cara-cara yang pasti terkait dengan bukan hanya soal kejujuran, tetapi terkait dengan pola sikap dan pola tindak. Maka ketika kita bicara integritas ini mengacu pada prinsip perilaku yang jujur dan terpercaya. Jadi kita bicara soal jujur ini sebagai satu perilaku, jujur ini sebagai satu sikap, ya, yang kemudian dia akan melahirkan satu konsep percaya terhadap apa? Terhadap bisnis itu. Sehingga bisnis yang dijalankan harus selalu menjunjung tinggi nilai integritas itu. Maka nantinya ketika kita berbicara apa sih sebetulnya konsekuensi ini, kita bicara soal efek dari itu semua adalah kita bicara soal penghargaan, hak apresiasi terhadap kepentingan pihak lain, dan juga kita bicara soal conflict of interest. Ketika integritas itu didahulukan, maka tentu saja berbicara mengenai conflict of interest bisa dihindari. Itulah integritas. Contoh prinsip integritas dalam etika bisnis adalah kita bicara organisasi atau individu yang kemudian ada bentuk penghargaan dan perjalanan tinggi nilainya, jujur dan terpercaya dalam melakukan bisnis. Sebagai misal adalah bagaimana bisnis itu bisa menerapkan integritas ketika tidak menipu pelanggan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam konteks perlindungan konsumen ini juga sering digunakan, bahwasanya produk yang dijual oleh produsen itu memang adalah produk yang berkualitas. Ketika kualitasnya disebut kualitas A, maka realitanya adalah dia merupakan kualitas A, bukan sebaliknya. Berbicara mengenai kualitas A, tetapi faktanya dia adalah kualitas di bawah itu. Kalau kita bicara peringkat-peringkat
kualitas. Kemudian kita juga memahami bahwa di dalam bisnis itu ada kerangka komitmen. Nah, di dalam praktik itu kerangka komitmen biasa disebut sebagai komitmen kontraktual. Maka oleh karena itu, berbicara terkait dengan komitmen kontraktual, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kontraktual itu harus dijalankan dengan benar. Dan tentu saja tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan harus menjamin kualitas produknya. Itu pasti kalau kita bicara soal perlindungan konsumen, jangan banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Ada sesuatu hal yang ditutupi, ada sesuatu hal yang tidak disampaikan secara utuh terhadap konsumen. Oleh siapa? Oleh produsen. Apa yang diharapkan dengan adanya kondisi seperti itu? Tentu saja secara pragmatis mungkin kita bisa melihat bahwa produsen berharap mendapatkan satu keuntungan manfaat benefit dengan melakukan tindakan curang tersebut, tanpa dia ekspos apapun yang menjadi kelemahan dari produknya, dan dia ditutupi dengan satu cara rangkaian yang kemudian menjerat konsumen, seolah-olah konsumen mengatakan itu adalah produk yang sempurna, produk yang bagus, yang berkualitas, padahal faktanya tidak demikian. Itu tentu saja tidak berintegritas dalam konteks menjalankan prinsip kegiatan bisnis. Kemudian menipu pelanggan dengan memberikan informasi palsu atau mengekspos mereka pada risiko yang tidak diungkapkan. Nah, ini sangat berbahaya sekali tentu saja. Kenapa? Karena kalau ini terjadi, pihak konsumen pasti akan dirugikan. Dalam konteks kerugian itu bisa berbagai macam hal. Kerugian aset, kerugian material, bahkan bisa jadi kerugian terkait dengan nyawa konsumen. Ini sangat berbahaya. Jadi harus dipastikan bagaimana kemudian hal-hal yang relevan dengan pemastian terkait dengan integritas ini berjalan dengan benar. Belum lama kita dikejutkan dengan berbagai macam berita terkait dengan misalnya sehubungan dengan produsen obat yang banyak sekali obat-obat untuk usia tertentu yang ditarik dari peredaran karena mengandung zat-zat tertentu yang membahayakan. Padahal kemudian obat-obat tersebut sudah dikonsumsi sekian waktu oleh masyarakat konsumen, terutama usia-usia tertentu dan soalnya usia anak. Maka hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Apakah hal seperti itu harus dilakukan oleh produsen dengan mengorbankan kepentingan konsumen, kepentingan hak hidup dari konsumen? Itu harus dijaga. Bahwa bisnis yang berintegritas, bisnis yang punya etika, itu adalah bisnis yang menghargai hak-hak dari konsumen. Perusahaan harus memenuhi kewajiban kontrak. Kalau kita bicara kontrak, tidak mengambil keuntungan yang merugikan konsumen atau mitra bisnis mereka. Jadi tidak bicara soal kepentingan satu pihak saja, tetapi juga bicara soal kepentingan bersama. Kita bicara soal manfaat kepentingan bersama, ya harus dipastikan dengan kita memastikan bahwa bisnis yang berintegritas itu berjalan dengan benar. Perusahaan juga harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan bisnis yang mereka peroleh dari pelanggan dan mitra bisnis mereka. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting. Jadi kalau kita harus memastikan bagaimana kerahasiaan informasi itu menjadi satu tolok ukur terkait dengan bahwa bisnis itu dijalankan dengan berintegritas. Data pribadi konsumen itu adalah sesuatu data yang memang diperuntukkan hanya untuk kepentingan produknya, baik barang ataupun jasa, tidak untuk hal yang di luar komitmen itu. Lantas disalahgunakan oleh produsen untuk kepentingan lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dari data tersebut. Dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang salah dan secara etis itu sangat dilarang. Kemudian kita bicara yang ketiga adalah mengenai transparansi. Prinsip ketiga dari transparansi ini adalah satu prinsip penting juga ya, di dalam menjalankan kegiatan bisnis, di mana kita akan mengetahui bahwa organisasi itu harus berkomunikasi dengan
clear, jelas, dan terbuka kepada publik, termasuk dalam hal ini adalah stakeholder internal, karyawan, investor, pelanggan, konsumen, masyarakat. Bisnis yang transparan itu akan menunjukkan bahwa organisasi memang memiliki suatu komitmen. Organisasi bisnis itu memang mempunyai satu itikat baik untuk menjalankan kegiatan bisnis secara transparan, terbuka, tanpa ada yang ditutupi. Dan harapannya adalah kemudian bisa diperoleh trust, kepercayaan dari siapa? Dari pelanggan maupun dari investor. Yang tentu saja nanti akan menambah capital dari perusahaan. Capital bukan hanya modal bisnis yang bisa bicara soal ekspansi, tapi juga dari cara soal reputasi. Itu adalah modal penghargaan dan kepercayaan dari masyarakat, pelanggan, pengguna, dan investor. Sebagai contoh dari prinsip transparansi ini adalah organisasi atau individu yang terbuka dan jujur dalam segala hal terkait bisnisnya, termasuk informasi keuangan. Kalau kita bicara soal financial report, itu sesuatu yang harus dipastikan atau ukuran yang berjalan. Bagaimana kemudian laporan-laporan itu harus tersedia dalam periode tertentu, dipastikan kemudian bisa terdelivery dengan baik kepada para pemangku kepentingan, termasuk juga mengenai informasi produk, informasi layanan, servisnya seperti apa, serta policy dalam praktik perusahaan. Sebagai misal, sebuah perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumennya mengenai produk atau layanan yang mereka tawarkan, termasuk apa bahan baku yang digunakan. Bahan baku itu adalah bahan baku yang aman, bahan baku itu adalah bahan baku yang pasti sudah juga melalui proses prosedur uji tuntas. Bagaimana kemudian cara pembuatan produknya, cara prosesnya, serta risiko dan efek samping yang mungkin terjadi. Nah, perusahaan juga harus memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai kebijakan dan praktik dari perusahaan, seperti kebijakan privacy, penggunaan data, dan termasuk juga ketika ada suatu aset yang digunakan dan bagaimana kemudian mengembalikan kepada pihak-pihak yang punya kepentingan. Selanjutnya adalah kita bicara prinsip etika bisnis dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahwasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah prinsip yang menuntut organisasi untuk bertanggung jawab atas dampak bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Bisnis yang bertanggung jawab itu secara sosial dan lingkungan mengambil tindakan yang meminimalisasi dampak daripada masyarakat dan lingkungan. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana menjaga lingkungan hidup, tidak ada pencemaran udara, tidak ada pencemaran air, tidak ada pencemaran terkait dengan tanah, ya, dan juga kemudian bagaimana memastikan lingkungan sekitar sehat untuk tempat tinggal. Itu harus dipastikan bahwa itu punya tanggung jawab terkait dengan lingkungan. Bagaimana memastikan itu secara berintegritas sebagai satu prinsip dalam etika bisnis, perusahaan menjalankan itu. Harapannya tentu saja ada dampak positif. Contoh prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam etika bisnis adalah organisasi atau individu yang bertanggung jawab itu, ya, tidak merusak lingkungan, melakukan penebangan liar misalnya di dalam konteks ekologi, tidak dipastikan bagaimana kemudian recovery-nya, rehabilitasinya, sehingga apa yang terjadi dampak banjir. Membuka dengan illegal logging terjadi adalah kabut asap. Banyak masyarakat sekitar yang mengalami penyakit sesak nafas karena terkait dengan udara yang kotor. Emisi gas rumah kaca ini juga menjadi salah satu bahasan terkait dengan iklim global. Bagaimana masyarakat global juga memperhatikan ini. Organisasi-organisasi internasional juga harus memastikan terkait dengan perlakuan ini. Ini harus dipastikan berjalan dengan benar. Selanjutnya adalah kita bicara soal keadilan, justice.
Keadilan adalah satu prinsip yang mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat di dalam bisnis itu sendiri, termasuk internal, karyawan, eksternalnya, nanti kita bicara pelanggan, investor maupun masyarakat. Prinsip keadilan ini memastikan bahwa bisnis itu dilakukan dengan cara benar dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat di dalam. Jadi keadilan ini bukan sesuatu hal yang juga mudah untuk diimplementasikan, sama dengan prinsip-prinsip yang lain, terutama kita bicara integritas. Dan ini paralel nanti dengan konteks-konteks tersebut. Contoh prinsip keadilan di dalam etika bisnis adalah organisasi atau individu yang memperlakukan semua pihak yang terlibat di dalam bisnis dengan adil dan setara. Jadi keadilan atau kesetaraan ini merupakan suatu hal yang secara konsepsi harus dilakukan. Mencakup apa saja, dia mencakup perlakuan yang adil dalam penggajian, salari, gitu ya, itu harus dipastikan, promosi dan kesempatan kerja, serta mempertimbangkan hak dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Ya. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama untuk semua karyawan dalam hal penggajian dan promosi dan kesempatan kerja. Tergantung kepada kebutuhannya, tergantung kepada kompetensinya. Itu harus dipastikan berjalan dengan benar, tidak timpang. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan hak dan kepentingan seluruh stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat sekitar di dalam pengambilan keputusan bisnis. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan terkait dengan etika bisnis, terutama kita bicara prinsip-prinsip etika bisnis. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.